Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya anak-anakku. Alhamdulillah. Bagaimana kalian kemarin sudah liburan nih? Puas gak liburannya? Ada yang pergi ke luar kota? Ada yang berwisata? Mau nambah liburannya? Ya, pengennya sih Bapak juga pengen liburan tambah lagi ya. Tapi kewajiban kita adalah sebagai pelajar harus mengikuti aturan yang ada waktunya. Kapan kita belajar, kapan kita tidur. Berarti kita sekarang sudah memasuki semester apa nih? Semester Oh ya, hari ini ada yang sakit satu orang ya. Siapa namanya? Aimat. Kita doakan mudah-mudahan Aimat cepat sembuh. Ya. Oke. Nah, sebelum pembelajaran waktu semester 1 Bapak pernah melakukan tentang keyakinan kelas, ya kan? Ya. Kita sama-sama melakukan keyakinan kelas. Mau rubah lagi nggak keyakinan kelasnya? Oke, siap. Berarti hari ini sebelum kita belajar, kita buat keyakinan kelasnya ya. Nah, kemarin kebetulan hari ini kita akan belajar berkelompok. Sebelum belajar kita buat dulu keyakinan kelas untuk berlaku satu semester. Ya, satu semester aja. Karena siapa tahu semester ini kita pengen keyakinannya seperti ini atau mau sama silakan, gak apa-apa. Tapi kita buat lagi yang baru gitu ya. Oke, sebelumnya membuat keyakinan, marilah sama-sama pembelajaran ini kita mulai dengan berdoa. Coba Bagas kita pimpin untuk berdoa dulu. Ya. Hai kawan-kawan, sebelum kita belajar, kami kita berdoa agar belajar hari ini diberi manfaat. Amin. Doa mulai. Amin. Ya, baik. Nah, baik sebelum kita mulai belajar, kita buat dulu keyakinan kelas ya. Bapak pengen tahu nih, ada nggak yang mempunyai ide-ide dalam pembuatan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu harus dari kamu sendiri, bukan dari Bapak. Kamu harus begini ya. Enggak, berarti harus kamu sendiri. Ya, nanti pada saat pembelajaran kita belajar dengan enak. Oh, saya sudah melakukan kelas saya, sudah begini. Bapak hanya sebagai fasilitator aja, ya sebagai memotivasi kalian supaya kalian yang mengingatkan pun bukan Bapak, nanti kalian akan menyadarinya dengan sendiri. Ya, baik. Bapak tanya, berkelompok satu aja, jangan semua siswanya membuat keyakinan. Itu banyak keyakinannya, kamu pusing gitu ya. Coba kelompok sana keyakinannya apa? Ada ide? Konsentrasi dalam belajar. Konsentrasi dalam belajar. Oh iya, ada yang bisa bantu Bapak untuk menuliskan di depan? Oke, silakan. Bisa ya. Ya. Terima kasih. Ya. Yang pertama, apa tadi apa katanya? Berkonsentrasi dalam kegiatan belajar. Konsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar. Tepuk tangan dulu dong. Coba kamu tulis di kertas yang kamu kemarin yang sudah Bapak suruh bikin ya. Yang waktu di WA sudah Bapak bikin. Yang di gambar kamu buat tadi, kamu buat apa? Buat Ikan. Ya, di ikan itu ikannya ditempel, ada tulisannya tadi konsentrasi dalam belajar. Ya, buat tulisan kecil seperti apa ya? Pakai kertas aja yang itu. Yang kertas berwarna itu, kamu tulis. Ya, silakan. Nanti tempel di sana ya. Tempel. Coba kelompok ini apa? Dilarang menggunakan HP saat jam pelajaran, kecuali kalau disuruh ya. Dilarang, tulis. Nah, silakan nanti yang sudah tempel di sana. Tulis. Kesepakatan kelas yang kedua, dilarang
menggunakan HP saat pembelajaran, kecuali jika gurunya diharapkan menggunakan HP untuk pembelajaran. Oke, ya, dilarang menggunakan HP saat jam pelajaran, kecuali pakai kata kecualinya, kecuali saat guru menggunakan kecuali saat pelajaran, saat pelajaran yang harus menggunakan HP. Oke, ditempel ya, ditempel. Kalau sudah ditempel di sana, di madi, ya kalian ingat pakai spidol ya. Ini ada spidolnya nih, kita pinjam spidolnya satu. Udah, kelompok sana. Oke, kelompok yang lain, coba kamu apa? Piket sesuai jadwal. Boleh? Ya, piket sesuai jadwal. Tulis. Yang sudah ditempel ya. Coba ditempel. Bapak pengen tahu cara nempelnya. Ini pakai selotip ya. Sini. Pakai selotip. Mana selotipnya? Oke, sini. Jam. Oke, tempel. Oke. Tempel. Ya, kayak kamu tadi. Nah, kita bagus banget. Ya, silakan. Keyakinan bebas ya. Mau di mana aja, nempelnya bebas. Nah, jadi kalian harus ingat nih kesepakatan kalian. Satu lagi di sini deh. Tempel situ. Nah, biar jangan terlalu panjang-panjang, nah. Jangan terlalu panjang-panjang, pendek aja. Biar pendek aja. Oke, dilarang menggunakan HP saat jam pelajaran, kecuali saat guru menyuruh untuk digunakan. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ini kesepakatan yang pertama. Coba kesepakatan yang kedua tadi sudah ya. Ya, yang berikutnya coba kamu apa? Ya. Jika keluar kelas, mengangkat tangan untuk izin ya. Oke. Jika izin keluar kelas, mengangkat tangan. Oke, langsung tempel. Ya. Langsung yang sudah menggunakan langsung tempel. Ya, berikutnya. Ini udah belum? Belum. Apa kamu? Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Silakan untuk ditulis dan ditempel di sana. Kamu apa? Di kelompok ini? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Ada lagi? Ya. Kamu udah habis kelompok ini udah belum? Ya, apa? Beri salam saat keluar kelas. Saat masuk kelas. Oh, saat beri salam saat masuk kelas. Bagus. Nah. Ya, silakan untuk ditempel di sana, ditempel. Kamu apa? Udah belum? Ini, kamu apa? Hah? Dilarang mengobrol. Dilarang mengobrol saat jam pelajaran atau tidur. Nah, ya kabar tidur, masa tidur. Ya. Ya, boleh. Dilarang mengobrol saat jam pelajaran. Tulis ya, nanti tempel seperti itu. Oke, silakan tulis. Kamu sudah, silakan tempel di sana. Wes, cakep. Kelompok mana yang belum? Kelompok mana yang belum? Kamu? Ya, tapi sudah ya keyakinan kelas ya. Coba kita lihat, baca ada berapa keyakinan kelas di sini. Yang pertama, konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, dilarang menggunakan HP saat jam pelajaran, kecuali saat pelajaran yang harus menggunakan HP. Yang ketiga, piket sesuai jadwal. Keempat, jika izin keluar kelas, mengangkat tangan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Datang tepat waktu. Beri salam saat masuk kelas. Dilarang mengobrol saat jam pelajaran.
Aduh, sangat luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kesepakatan kelas ini bisa terlaksana dengan baik ya, Nak ya. Amin. Nah, sekarang yang sudah kita tempel, berarti nanti ada 8 kesepakatan kelas di sana. Ya, silakan yang belum ditempel. Iya, bagus. Oke, aduh ada baju, ada ikan banget ikan. Bajunya ada bintang, ada love. Siapa itu? Siapa itu? Itu kepala anjing ya? Ini cakep, tepuk tangan dulu dong. Ini cakep banget, ya Allah. Ada kepala anjing. Itu ada apa? Bebek. Ayam. Kalau 1, 2, 3, 4, 5. Ada belum? Satu lagi siapa? 1, 2, 3. Satu lagi. Nah, satu lagi. Apa? Yang belum? Siapa yang belum? Ini udah? Udah ya? Oke. Nanti boleh yang lainnya menambahkan. Pas saya punya kesepakatan kelas yang baru, boleh kan nambahin pada saat ini? Boleh. Silakan. Kalau misalkan Pak mengurangi kesepakatan kelas kita, nanti boleh menyusul. Baik ya, terima kasih. Kesepakatan kelas hari ini, keyakinan kelas, kesepakatan kelas sudah kita laksanakan, sudah kita buat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik, ya. Sehingga pada saat pembelajaran kita harus aktif, kreatif, dan semuanya berjalan dengan lancar. Baik, sampai di sini kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan bersama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini. Bapak Ibu guru semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir di tempat ini. Pada yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 87 Jakarta, Ibu Sri Mulyati MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 87 Jakarta, pada Bapak Ibu guru semuanya, serta rekan-rekan tenaga pendidik SMP Negeri 87. Marilah sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca basmalah dengan mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita sama-sama mendengarkan pengarahan dari Ibu Kepala SMP Negeri 87 Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati MPD, kami persilakan. Terima kasih Pak Mani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Staf, Bapak Ibu guru dan pendidik. Kayaknya belum semuanya ya yang pendidiknya masih di luar ya, Luis. Ya, jadi marilah pertama kita bersama-sama mengajarkan puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, terutama dalam nikmat sehat. Dengan sehat, alhamdulillah kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, dan alhamdulillah kita dipertemukan di ruang ini dengan keceriaan ya. Kenapa saya bilang ceria, sehat, ya semuanya bisa minum es. Kalau ada yang sakit nggak bisa minum es ya. Jadi itu tanda-tanda sehat itu, masih bisa minum es.
Jadi Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktu. Ya, kami tahu bahwa Bapak Ibu baru saja melaksanakan aktivitas yaitu mengajar, pasti lelah. Namun demikian, acara ini harus dilaksanakan kaitan dengan sosialisasi apa yang menjadi program dari dinas. Jadi nanti ada beberapa teman kita akan menyampaikan pelatihan bisa diimbaskan kepada kita semua, dan tentu ini sangat bermanfaat. Ya, tentu saja harapan kami semua ketika pengimbasan itu, ya kita harus melaksanakannya sedikit-sedikit. Kalau bisa seluruhnya, ya alhamdulillah. Itu harapan kita. Jadi itu sebabnya ketika saya diundang ya untuk mendampingi Pak Ate, untuk mendampingi Bu Dimas, ada kebanggaan sendiri jujur untuk saya. Karena tidak semua sekolah punya guru penggerak. Karena itu kewajiban kita semua Bapak Ibu, mari kita dukung guru penggerak ini. Insya Allah kalau kita dukung, mereka juga akan mampu bekerja karena sudah merasa nyaman. Teman-teman semua saling bersinergi, bekerja sama. Nah, ini juga memperlancar pekerjaan atau tugas-tugas guru penggerak. Kalau sekarang terkesan masih bersifat individu, nah itu harus juga kita maklumi. Karena memang sebagai guru penggerak ada juga tuntutan yang harus dikerjakan. Dia harus misalnya menyampaikan ini, setelah itu selanjutnya apa. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya adalah ibu dan bapak yang hebat dan pasti memikirkan kemajuan dan kesuksesan SMP 87. Jadi Bapak Ibu, mari kita bekerja dengan keikhlasan. Mudah-mudahan hati kita, jiwa kita, ya, kita lakukan ini semua karena memang kita diberikan amanah. Ya. Sekali lagi, karena kita diberikan amanah, dan namanya amanah kita harus lakukan dengan maksimal. Nah, untuk penjelasan kaitannya dengan panduan implementasi inovasi pendidikan nanti akan disampaikan oleh tadi sudah saya sebutkan namanya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Ateng sebagai guru penggerak yang akan menyampaikan pengimbasan budaya positif. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau kalimat-kalimat saya kurang berkenan. Sekali lagi yang saya sampaikan dengan niat baik tujuannya, dan sekali lagi untuk kesuksesan SMP 87 dalam segala bidang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua arahan sama bimbingannya. Marilah kita sama-sama memberikan kontribusi kita kepada sekolah SMP Negeri 87 supaya semua pembelajaran, semua rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, menginjak ke acara berikutnya adalah tentang panduan implementasi. Nah, bagaimana yang dianggap masih rendah itu, sekolah kita itu memberikan bukti bahwa kita itu ongoing prosesnya itu sedang menuju yang lebih baik. Maka sekolah itu harus ada monitoring evaluasi. Dari yang rendah tersebut, bahwa dinas mengharapkan kita muncul hospitality, dan itu sudah dilaksanakan. Salah satu yang paling sering kita laksanakan dan setiap hari dan terjadwal full itu adalah budaya. Kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu acara yang sudah kita nanti-nantikan, yang sudah kita tunggu-tunggu, ya, dari teman kita salah seorang dari guru penggerak
SMP Negeri 87 Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Aten Hidayat MPD, kami persilakan. Beri bos semuanya. Atas dukungan teman-teman, karena waktunya itu adalah tuntutan, jadi saya tidak bisa cepat ya itu karena materinya tuntutan dari saya seperti itu. Baik, kita mulai aja ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 87, Ibu Sri Mulyani MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil beserta staf. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta karyawan yang hadir pada hari ini. Semoga hari ini kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya di sini sebagai pemberi materi bukan berarti orang yang paling terpintar atau paling terbagus, tapi mari kita sama-sama untuk membangun sekolah ini menjadi sekolah yang baik, lebih baik. Tadi kita di awal materi pun sebenarnya materinya sudah nyambung dengan materi yang akan saya sampaikan. Hanya tadi materinya adalah tertuju pada diri kita, yang sekarang adalah tertuju pada siswa kita, ya, yaitu tentang designasi budaya positif. Saya termasuk calon guru penggerak angkatan 7 yang pada hari ini adalah merupakan tugas dari modul 1.4 aksi nyata. Jadi mudah-mudahan mari kita sama-sama dari hasil pengibasan ini kita lakukan, kita kerjakan sama-sama supaya menjadi lebih baik. Next. Ya, ini adalah aksi nyata tentang berbagi modul 1.4 tentang budaya positif. Tadi sudah disampaikan bahwa semua yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi juga merupakan budaya. Jadi budaya itu yang kita terapkan adalah budaya positif. Semua yang sudah dipaparkan dari tadi, mulai dari poin 1, kedua dan ketiga itu merupakan semua budaya. Nah, di sini saya merupakan budaya yang kita lakukan adalah budaya tentang keseharian yang sudah kita lakukan. Tadi Bu Dia pertama sudah memberikan keterangan tentang bagaimana cara menyambut siswa, bagaimana cara kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada setiap hari yang dilakukan oleh sekolah kita. Nah, sekarang di sekolah kita sedang lagi santer-santernya tentang istilahnya apa tuh Bapak dan Ibu? Sedang menangani anak yang begitu kompleks, ya, baik dari sikapnya, dari tata tertib dan sebagainya, dari KBM-nya dan sebagainya. Sangat banyak sekali, hampir tiap hari kita menemukan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan selama di dalam pembudayaan ini? Terutama kalau kita melihat anak melakukan hal-hal yang tidak kita di luar praduga kita pengennya rasanya maunya marah atau apa gitu ya. Ternyata di sini saya memberikan pertanyaan tentang pemakai. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapatkah meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, memberi penghargaan pun dapatkah memotivasi belajar anak? Nah, yang keempat, restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, nanti kita mencari solusi cara menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekolah kita. Ayo kita sama-sama. Sebenarnya di dalam penyelesaian suatu permasalahan di sekolah sebenarnya sangat-sangat mudah. Ya, kemarin saya dengan tim BK mungkin malah media sendiri kemarin tidak perlu BK gitu ya. Saya sendiri masih pesan, itu yang diharapkan. Tanpa anak itu merasa excited, ketakutan, tapi dengan penyelesaian masalah yang kita lakukan kok berhasil gitu. Anak happy, tapi dia awalnya mereka takut apa yang kita ini. Tapi dengan cara penyelesaiannya, nah nanti kita akan membahas tentang cara penyelesaian permasalahan ini. Nah, topik yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, 5 posisi kontrol, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nanti dari satu persatu kita bahas satu ya. Yang pertama, yang mari kita mulai dari diri, yaitu tentang budaya positif atau ekosistem positif. Dengan hidup tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendiri. Artinya apa? Kalau kita mau menumbuh kembangkan suatu proses ke dalam diri anak, bagaimana cara menanam benihnya dari diri kitanya? Mampukah kita menanam padi, menanamkan itu terhadap diri anak? Kalau kita tidak mampu, ya nanti anak akan berulang lagi. Mungkin apa? Dalam penyelesaiannya yang mungkin kurang maksimal. Ya. Yang kedua, guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Haji Nadim Watara. Artinya begini Bapak dan Ibu, kalau kita melihat posisi anak di kelas, misalkan di kelas, kok anak itu nggak bisa diem ya, kok anak itu nggak bisa diem gitu. Terus ada yang, kok anak itu ada yang cuek gitu. Nah kalau kita tidak berarti ada di dalam diri anak yang tidak merasa punya fasilitas yang harus yang didapatkan oleh anak. Contohnya misalkan kalau kita asik aja nerangin, tapi anak tidak diberikan fasilitas apa yang harus kita gali terhadap diri anak. Kok anak itu nggak bisa kita ambil ilmunya, loh kok anak nggak paham ya gitu. Ya kan anak cuek gitu ya. Ya karena kenapa? Mungkin kita ngajarnya juga hanya dalam diri kita aja gitu, tidak ada variasinya pada apa yang harus kita berikan terhadap anak. Maka di sini anak menjadikan diri menjadi pribadi yang bahagia dulu. Kalau anak sudah bahagia dan senang, pasti anak akan mengikuti apa yang mereka inginkan. Ya, next. Nah, apa itu budaya positif? Mungkin Bapak dan Ibu sudah paham. Ya, hanya kita setiap hari sudah melakukan budaya positif. Contoh,
tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah menyambut anak, itu suatu budaya positif. Pembiasaan tiap hari kita melakukan pembiasaan-pembiasaan, ada literasi, pengajian, sholat duha, pentas seni. Nah, itu juga merupakan budaya positif. Hanya marilah kita sama-sama membangun budaya ini menjadi supaya anak itu, supaya misalkan kalau contoh kecilnya, kalau anak kita memanggil anak, ayo turun ke bawah, pengennya pada saat begitu anak sudah tidak diterak-teraki lagi. Jadi sudah turun ke bawah, langsung anak menggelar karpet, anak langsung duduk rapi dan ikut langsung di situ. Pengennya seperti itu. Tapi kenapa? Ya kita harus kerjasama. Mungkin ada yang jaga di atas, ada yang jaga di lantai 3, ada di bawah. Ya mungkin saya dengan wujud sebagai yang terak-teraknya atau ini. Jadi pada saat turun anak itu akan terlaksana dengan baik. Jadi budaya positif itu adalah nilai keyakinan dan kebiasaan positif. Jadi kalau anak sudah terbiasa, itu kita tidak susah lagi. Ya, kalau misalkan kita contoh mau masuk, tadi mungkin saya juga mungkin guru yang pernah melakukan hal-hal yang salah, tidak semua saya juga sempurna. Kalau misalkan guru jam masuk ke kelas sering terlambat, sehingga anak-anak nanti juga misalkan Pak Alten juga terlambat, gue juga biasa. Nah, budaya itu kan budaya namanya. Kalau itu kita sering lakukan, ya budaya itu ya seperti itu. Nah, coba kalau kita belajar aja kita sudah di depan pintu, masuk pelan-pelan gitu misalnya. Wah, jadi anak tidak bisa santai-santai. Begitu bel trek kita udah di depan anak. Kalau terus seperti itu, semua seperti itu, ya mungkin ya udah. Tapi di SMP 87 semuanya gurunya the best. Tepuk tangan juga buat bapak dan ibu kita semua. Ya. Baik. Nah, sebagai pendidik kita harus menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dengan menerapkan satu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia. Contohnya apa? Memahami motivasi perilaku manusia itu apa coba? Saya pengen tahu Bapak, dan mungkin dari pemahaman dengan saya dengan Bapak dan Ibu mungkin beda. Ada yang bisa? Tentang apa sih memahami motivasi perilaku manusia itu apa? Memahami motivasi perilaku manusia. Ada yang bisa itu? Maksudnya sepaham dengan saya, sama nggak sih dengan saya? Jangan kalau kita kan melakukan mempunyai motivasi perilaku, emang pasti akan beda-beda. Tapi bisa diseragamkan istilahnya dalam apa yang Pak Madi. Kalau kita itu sepakat ya, bukan sepakat iya dan sepakat. Kalau misalnya kalau ada menangani anak harus sama-sama. Jadi si A dan si B enggak, si A begini, si B begini. Jadi enggak persepakat kata. Kata Pak Alten begini, kata Pak Madi begini. Nah, itu adalah untuk memotivasi diri pada manusia itu walaupun berbeda. Kalau misalkan pelaksananya berbeda, ya udah pasti akan kacau. Tapi walaupun kita motivasinya beda, tapi kita bekerja dengan sama-sama sepaham, pasti anak juga akan paham. Ya, kesepakatan. Baru saya jadi lupa. Terus yang kedua, sebagai pendidik itu kita harus menghindari hukuman ya Bapak Ibu. Sedikit mungkin kita jangan sampai menggunakan hukuman. Ya. Artinya saya pun dilema nih Bapak dan Ibu. Saya pun dilema. Artinya kita sudah melakukan kita tidak menghukum anak. Tidak menghukum anak. Contoh
pada saat saya belajar mengajar, anak itu main peletok. Ya, akhirnya kalau yang anak dengarkan dengan secara baik-baik, pasti bapak dan ibu guru awalnya akan seperti itu. Lama kelamaan dia ingin anak itu melunjak misalkan gitu, pasti bapak dan ibu akan marah. Nah, boleh bapak dan ibu marah, tapi ingat jangan di depan anak. Kita tahan aja dulu, nanti kita panggil. Nah, cara penyelesaiannya nanti ada di tahap berikutnya. Ya, berikutnya yaitu tahap berikutnya adalah sebagai pendidik kita harus menciptakan budaya positif itu dengan cara apa? Membuat keyakinan kelas. Nah, bapak dan ibu selalu membuat keyakinan kelas kan? Selalu. Nah, kesepakatan atau istilah sekarang keyakinan kelas. Ya, itu kunci utama di dalam kita mengajar. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, pasti anak ada pointer-pointer yang mengerem sedikit demi sedikit. Saya kemarin awal masuk dengan anak-anak, ayo sebelum kita mulai, kita melakukan keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu bukan peraturan. Kalau peraturan itu kan yang dibuat oleh kita dengan baik. Peraturan, anak tanpa dilibatkan. Kalau keyakinan, jadi anak yang melibatkan, anak itu dilibatkan. Jadi kalau sudah memberikan kesepakatan atau keyakinan, jadi mereka akan mengerem itu. Misalkan contoh, jangan main HP di dalam kelas pada saat KBM, kecuali dibutuhkan oleh bapak dan ibu gurunya. Nah, kalau ada kata itu sudah terpointer di keyakinan, pasti anak, aduh, udah ada keyakinan ini kita pun menyebutnya enak. Tapi kalau tidak ada itu, ya wassalam. Ya. Berikutnya yaitu melaksanakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, di sini bapak dan ibu, bahwa untuk menangani kelas itu, menangani anak, posisi kita harus seperti manajer, bukan manajer bank ya. Artinya manajer itu nanti ada tahap-tahapan yang dalam 5 kontrol. Bagaimana cara menangani anak mulai dari penghukum, pemantau dan segala-galanya. Nanti ada. Yang berikutnya yaitu menerapkan nilai dan peran guru sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang bersifat menuntut anak sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya. Artinya kita tidak bisa memaksakan anak untuk belajar seperti itu. Kita sudah zaman milenial, tapi kita ngajarnya zaman baheula kalau kata orang Sunda. Ya nggak bisa, nggak nyambung anak-anak sekarang. Ya, terus misalkan anak dipaksa untuk melakukan kehendak kita. Nah, itulah banyak yang secara kasarnya sering bertabrakan dengan kita, itu tidak sesuai dengan kontrak atau zamannya, sehingga tetap kita harus anak diberikan bukan kebebasan, tapi keyakinan mereka, ketaatan mereka, supaya apa yang menjadi visi dan misi di sekolah kita mereka paham. Ya, lanjut. Eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang pertama ini ada suatu kegiatan tentang melakukan budaya positif, yaitu dengan menggunakan kepala tangan. Ya, mungkin misalkan ini, cobalah buka. Gitu. Dalam hal ini ada 2 orang, yaitu A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan kertas tersebut di salah satu tangan dan genggam kertas atau benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan pada tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda.
Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Terus teman si B akan mencoba dengan suatu tenaga dengan berbicara untuk meminta Anda memberikan hal tersebut. Nah, misalkan begini, di dalam kelas kita menyuruh anak begini, dirayu dengan berbagai macam cara pun, tapi anak gak mau. Nah, bagaimana caranya supaya anak bisa membukakan hatinya, bisa melakukan hal itu? Oke. Apa yang terjadi jika itu kita bisa lakukan? Lanjut. Nah, sekarang di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, ya, yaitu illusion control. Kecenderungan seseorang untuk meyakini memiliki kemampuan mempengaruhi hasil yang berada di luar jangkauan. Misalnya, pengaruh yang dirasakan atas hasil yang sebagian besar ditentukan oleh kebetulan. Itu menurut Dr. William Glasser. Nah, di sini ada beberapa ilusi perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pembuatan positif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mari kita lihat satu poinnya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang saya bilang tadi. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contoh, kita di kelas, kita lagi belajar, anak kantuk, terus akan gitu. Kita posisinya mengontrol anak. Loh, itu anak kenapa menurut itu begitu ya? Gitu. Akhirnya kita akan kenapa ya anak itu kok ngantuk gitu, kok tidur gitu. Sedangkan ini lagi belajar. Pasti kita akan melakukan bagaimana caranya supaya anak ini tidak terus-terusan tidur dan lalu memasuki ke dunia belajarnya. Nah, itu adalah ilusi guru mengontrol. Bagaimana cara berikutnya? Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Artinya apa gini? Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mohon kalau misalkan mengkritik anak itu kita emang paling jagonya, ya, paling paham sekali kalau mengkritik anak. Tapi lihat dulu pada diri kita, ya. Kita sama ini, kalau kita mau gak dikritik oleh teman misalkan itu, pasti dilihat dulu permasalahannya. Kenapa dikritik oleh teman kita? Begitupun siswa, kalau mau mengkritik sesuatu, lihat dulu alasannya apa, supaya nanti akhirnya kita, saya dengar dari bapak dan ibu guru di kelas ini, kok si anak ini bisa melawan gitu, ya, karena mungkin pada pengontrolan diri kita terhadap anak itu bukan maksimal ya, artinya pada saat membuat orang bersalah itu ditekan gitu, hei kamu jangan berbuat seperti itu, malah melakukan langsung dengan tindakan instan hukuman di depan anak, itu yang tidak boleh. Ya, berikutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol.
Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, artinya disinilah perlu kesabaran Bapak dan Ibu guru. Mungkin anak ini bisa diberikannya kontrolnya dalam 1 kali cukup, ada yang 2 kali belum, ada yang 3 kali belum. Kemarin saya dengan Bu Win aja ya, Bu Win sampai kenapa sih ini anak sudah dituakan gitu sampai seperti itu ya. Berarti apakah ada dalam diri kita yang salah dalam budaya positifnya, atau bagaimana apa terjadi pada anak yang seperti itu? Mohon maaf, mungkin ada excited yang berlebihan di dalam diri perilaku anak ya, kita tidak paham. Makanya kita harus hati-hati dalam ibaratnya apa ya, membuat anak itu menjadi menanganinya lebih hati-hati, bersabar di situ, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, nah ini yang tidak boleh. Ya, ilusi bahwa kita sebagai guru gampang aja sih kepada kamu jangan gitu, kamu jangan gini ya, kamu jangan gini ya, itu paling gampang banget itu. Ya, mungkin atau bisa saja teman-temannya sendiri terhadap siswanya, terhadap kakaknya, terhadap adiknya, bisa saja seperti itu. Ya, maka di sini untuk membuat hal yang tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Ya, next. Membangun budaya yang positif, warga sekolah perlu berkooperasi, menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tidak mudah untuk membangun suatu budaya positif. Bapak dan Ibu guru perlu kerja sama, artinya berkolaborasi. Tidak hanya satu orang yang menangani. Kasus anak-anak pun kita perlu berkolaborasi. Misalkan kita sebagai guru pengajar di kelas ada yang berulang. Kalau kita tidak bisa menangani, ada patut siapa itu wali kelas. Setelah wali kelas tidak bisa menangani juga, makanya mungkin kemarin BK tidak perlu dulu ikut karena wali kelasnya mampu untuk menangani hal itu. Begitupun kalau wali kelas saya kemarin saya sudah tidak mampu, ayo berdiskusi dengan tadi Bu Judet, Pak Pur dengan Burung Ani, BK kita libatkan. Ternyata alhamdulillah luar biasa, tanpa penghukuman anak itu akhirnya bisa masuk kembali. Alhamdulillah ya, tapi kita tidak tahu besoknya kita terus saja begitu seperti itu prosesnya. Tapi emang yang fulmin yang kita katakan berubah lagi seperti itu lagi. Ya, nah di sini ada perubahan paradigma, simbol respon atau teori kontrol. Mungkin simbol sini sering kita lakukan sehari-hari. Lanjut. Ya, di sini bagian tentang disiplin positif. Mungkin nanti akan saya bagikan tentang bagaimana di dalam disiplin positif yang tetap yang kita tekankan di sini adalah 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Tadi keyakinan kelas sudah kita bahas. Berikutnya, nah, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, kalau bahasa Inggrisnya disiplina, yang artinya belajar. Nah, ternyata disiplin itu disiplin ini membuat orang memberi potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, kalau kita melakukan disiplin itu apa? Sedikit
orang bersalah, kamu harus disiplin ya, kamu harus disiplin ya. Nah, bukan itu sebenarnya kata disiplin itu. Disiplin itu adalah menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa tujuan yang mereka hargai pada diri dia sendiri? Ya, berarti memiliki tujuan. Ya, yang artinya belajar menuju menghargai diri sendiri. Kalau anak sudah menghargai dirinya sendiri, pasti anak itu memiliki disiplin. Mereka mau belajar dari tingkah laku kelakuan mereka. Ya, lanjut. Ya, nilai-nilai kebajikan yang universal di sini mungkin kita sudah sering menerapkan kepada siswa-siswa, terutama adalah di dalam kurikulum Merdeka. Ada istilahnya di sini adalah profil pelajar Pancasila. Ya, kita selalu mengumandangkan, ayo apa isi dari profil pelajar Pancasila? Atau juga beriman dan bertakwa, beragama Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan dari profil pelajar Pancasila ini sekolah kita sudah melaksanakannya. Alhamdulillah kita hadiahi dengan tim kurikulum beserta jajarannya yang sudah melaksanakan ini, sehingga kita kemarin sudah melaksanakan selebrasi yang sangat luar biasa. Ya, lanjut. Sekarang teori motivasi atau hukuman dan penghargaan secara institusi. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi dari eksternal dan ada motivasi dari internal. Apa saja sih motivasi dari eksternal? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nih, contohnya apa? Kalau misalkan, aduh, saya belum mengerjakan PR nih. Nah, kalau saya tidak melakukannya, kalau saya tidak melakukan mengerjakan PR, apa yang terjadi? Berarti itu mereka harus ada motivasi dari eksternal. Ya. Yang kedua, misalkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, misalkan ini, contoh kalau kita melakukan kebiasaan sehari-hari, itu yang sudah kita lakukan. Ayo yang bisa jawab apa dikasih hadiah, gitu kan? Nah, itu sebenarnya bukan dari internal, tapi dari luar. Motivasi dari luar, keinginan luar, apa ya? Saya jawab kalau saya dapat hadiah, tapi kalau saya nggak jawab tapi nggak dapat hadiah. Jadi seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu. Ya. Nah, yang sebenarnya dari motivasi ini, motivasi apa yang paling bagus? Motivasi eksternal atau internal? Internal itu yang harus kita lakukan. Nah, apa? Segala yang mereka lakukan itu untuk apa? Menghargai dirinya sendiri. Saya bisa, karena saya pengen maju, gitu. Jadi bukan karena hadiah, bukan karena ini. Makanya mungkin dari sebenarnya kalau dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi namanya kata peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Tidak ada lagi seperti itu. Ya, kenapa? Karena misalkan apalagi sampai diumumkan, kan itu akan membuat anak itu yang lainnya menjadi minder atau apa saya. Tapi itu sisi positifnya, negatifnya. Kalau sisi positifnya bagi anak yang mau berjuang, ya itu makanya kita tanamkan kepada diri si anak itu adalah memiliki motivasi internal, ya, sehingga apa yang mereka lakukan untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya. Itu kan tidak ada embel-embel dari yang lain, tapi dari dirinya. Next. Nah, sekarang kita kembalikan kepada sekolah kita. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari
perilaku murid-murid di sekolah kita. Pasti masih banyak motivasi eksternalnya. Ya ada yang motivasi dari internal ada, mungkin masih bisa dikatakan siswa-siswa yang berprestasi atau yang memiliki kemauan berubah ke arah yang lebih maju. Lanjut. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka. Ada kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya gini loh, kita jangan hanya bisa menyuruh orang lain, tapi diri sendiri kita tidak bisa menyuruhnya. Artinya apa? Melakukan. Jangan hanya menyuruh aja dong, tapi diri kita juga harus melakukan hal seperti itu. Biar orang, kalau kita sudah melakukan diri sendiri tanpa diperintah pun orang bisa. Ya contohnya tadi ibu kepala sekolah datang tepat waktu, kalau kita terus tepat waktu, mungkin yang lainnya akan mengikuti. Nah, jadi kemerdekaan itu tidak dipaksa, gitu. Ya, lanjut. Nah, ini yang terpenting. Hukuman atau dalam bahasa Inggrisnya punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan. Ada 3 fungsi penting dari hukuman: membatasi perilaku hukuman, menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan. Kan kita bisa gini Bapak dan Ibu, kita mau melakukan hukuman supaya anak itu tidak mengulang lagi. Itu kan contohnya dalam harapan kita kan. Apakah itu yakin? Ya, bukan saya berdiskusi ini dengan Bu Wiji. Yakin paten begitu. Tapi kalau dalam secara pikiran logika, iya ya gitu. Yakin ya. Tapi kalau kita menghindari terus menerus ya, itu tidak akan terjadi ternyata. Hari sudah terbukti, hari kemarin saya bahagia sekali bisa mungkin kemarin ada 2 kasus ya terjadi pada media dengan saya yang kemarin yang bisa benar-benar menyelesaikan anak itu, sehingga akhirnya Bapak dan Ibu guru, Bu Nyimas, Bu Nur, saya lihat menyelesaikannya secara tidak disadari. Mereka menyelesaikan secara miniatur. Tepuk tangan dulu semuanya. Aduh, sangat luar biasa sekali. Benar-benar sangat luar biasa. Ya, saya pun senang gitu. Kemarin itu, padahal saya tuh sudah gede banget itu anak itu. Anak 71 yang namanya ini ya. Iya, udah gede banget, tapi yang saya salut sama Pak Pur tuh, ya Allah, keren. Malah saya sebagai maaf saya sebagai calon gubernur aja mas. Tapi Pak Pur sangat luar biasa. Pak Pur itu yang perlu diberi aplaus itu Pak Pur. Oh, bahasanya itu bisa meluluhkan hati adinda. Sehingga pada saat penanganan anak, aduh, saya benar-benar betul-betul senyum aja. Enak doang gitu dari di belakang di bawah terus. Belum yang dicabut belum dicabut. Sangat luar biasa BK kita. Lanjut. Nah sekarang penghargaan. Tadi hukuman. Sekarang penghargaan. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material ucapan. Ada 3 fungsi penting dari penghargaan yang Bapak dan Ibu harus pahami. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi. Itu fungsi yang kedua. Pertama, memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih. Yang ketiga adalah bersifat universal. Ya, cuma di dalam yang saya pelajari di dalam bergerak,
Ternyata boleh melakukan penghargaan, tapi bukan untuk anak itu berpikir saya kalau melakukan akan dikasih inilah, akan ditepuk tangan inilah, akan diapanilah dan macam-macam. Supaya kita memberikan penghargaan, tapi dalam bentuk memotivasi supaya anak ingin maju. Itu yang terpenting yang harus kita terapkan. Contoh begini. Saya misalkan nih, kerjakan nomor 1 nak, yang bisa jawab ya, nah 20, bagus, itu kan penghargaan, tidak perlu bapak kasih pulpen, misalkan bapak kasih uang 5.000, itu yang salah. Kita tepuk tangan buat Leolina, misalkan bisa menjawab nomor ini. Itu suatu penghargaan yang sangat biasa. Jadi jangan benda-benda atau ya itulah benar sekali-kali mungkin bisa kita lakukan. Lanjut. Nah, di sini ada apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman pasti sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Betul. Nah, sekarang kalau hukuman membuat anak jadi sakit. Sakit apa? Sakit hati. Bisa saja fisik, bisa saja secara verbalnya, pikirannya dan sebagainya, itu bentuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi, walaupun misalkan itu ada bentuk hukumannya, tapi sudah konsekuensinya anak itu sendiri. Jadi mereka tidak sakit hati, tidak menyakitkan. Nah, jadi mereka malah, oh iya ya, saya melakukan ini ternyata salah, kan saya sudah konsekuen kemarin, gitu ya. Berarti anak menghargai diri sendiri. Next. Lanjut, di sini bisa dilihat perbedaan antara konsekuensi dan restitusinya. Nah, sekarang di sini ada beberapa permasalahan nih, Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru melakukan suatu tindakan. Coba apakah ini hukuman atau konsekuensi? Misalkan anak mencatat 100 kali di dalam buku Canva, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk konsekuensi. Coba saya kan di dalam bahasa Indonesia itu konsekuensi itu apa? Bu Bella atau apa? Konsekuensi secara artinya apa? Nah, kalau secara kalimatnya di sini kan mencatat 100 kali, anak berbuat, tapi sakit hati tidak itu? Membuat anak sakit hati tidak? Ya, berarti itu berarti bukan hukuman. Nah, berarti mereka melakukan itu adalah merupakan suatu konsekuensi dalam dirinya sendiri. Bisa saja kalau konsekuensi itu sudah kita menjadikan kesepakatan, terus kita lakukan terhadap anak, itu melakukan dari konsekuensi. Tapi kalau hukuman secara mendadak, contoh yang kedua, begitu anak terlambat, ayo lari 100 kali. Nah, itu kan tanpa perjanjian tuh. Tanpa perjanjian, makanya disebut hukuman. Kalau konsekuensi itu kayaknya sudah melakukan kesepakatan kelas tadi. Oke, lanjut. Dan banyak perlakuan. Hati-hati apakah itu hukuman atau itu konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi yang saya katakan di sini, suatu penghargaan itu belum tentu menjadi baik, malah dia akan menjadi hukuman bagi dirinya sendiri. Contoh yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu pendek.
Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Tadi sudah saya singgung. Jadi belum tentu penghargaan itu bisa membuat anak menjadi baik, malah menjadi ketergantungan. Saya melakukan itu karena saya pengen hadiah, kayak gitu. Oke. Berikutnya adalah penghargaan tidak efektif. Nah, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Berarti itu tidak efektif. Kalau kita tidak melakukan, ya anak tidak melakukan dong. Kayak gitu kan secara kasarnya. Contoh, kalau kita sekali aja anak tidak meworok-worok nih, saya tidak meworok-worok atau siapapun tidak meworok-worok, anak sudah turun. Anak turun nggak ke bawah? Tidak. Karena budaya positifnya belum tertanam. Nah, setelah kita anak worok-worok, anak ke lapangan, berikan penghargaan. Penghargaannya apa? Terima kasih anak-anakku yang cantik, yang ada bahasa yang manis-manis seperti suatu anak. Setiap hari seperti silakan seperti itu, insya Allah ya akan. Jadi jangan sampai penghargaan itu menghukum kita, ya. Apalagi di sini yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian diri dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ibaratnya jealous. Ada nggak yang jealous? Contoh di kita sendiri, misalkan, Bu Era mah dikasih nasi, kok aku enggak? Jealous. Ya. Kalau tidak, iya. Kalau di sini penghargaan merusak hubungan kita seperti itu. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingatkan kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata. Yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja biar jawaban mereka benar. Hasil anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak dapat dibalikan. Yang anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar, yaitu kata tadi sampai disebutnya jealous atau iri, bukan kesir ya, iri. Jadi penghargaan itu tidak selalu memberikan anak termotivasi. Oke, lanjut. Ya, nanti masih lanjut ya Pak. Lanjut berikutnya. Ya, lanjut. Nah, berikutnya yaitu apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau kita melakukan penanganan anak, kalau menggunakan tahap restitusi, pasti akan secara kasarnya sebenarnya kita kemarin menangani anak itu sudah melakukan restitusi, cuma kita itu tidak tahu apa itu masuk apa restitusi atau tidak. Ternyata tahap-tahapannya saya baca, saya sudah saya pelajari, termasuk nanti takut kasih oh iya ya kita melakukan hal itu. Betul. Iya betul. Ya betul. Di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi betul. Tadi itu kata-kata itu terluka dari kemarin di Pak Pur. Kok bisa sama dengan tulisan saya kata-kata Pak Pur? Jangan nonton. Ya, pas banget Pak Pur, terima kasih. Terus untuk memperbaiki hubungan. Kemarin kisah itu terjadi anak-anak dengan orang tua hampir ini ya. Selain orang tuanya sendiri sampai begini. Kalau kamu tidak mau sekolah, kamu jangan tinggal di rumah. Aduh,
begitu ya, sampai seperti itu berarti kan merusak hubungan, karena artinya dia melakukannya tidak menggunakan restitusi. Nanti restitusi itu apa sih? Cara menggunakan restitusi nanti ada. Oke, tuh tawaran bukan paksaan sudah dilakukan. Coba nih kata Bu Nur, Pak Teng, coba si ini suruh berbicara dulu apa yang dia inginkan. Terus dia cerita. Nah, saya sampai menangis loh, sampai menetes air mata. Ternyata gundah gulana mereka itu sepele gitu loh, tapi kok menjadi berat karena kita tidak tahu permasalahan yang terjadi sebenarnya gitu. Ya kan Pak Bos, ternyata sepele gitu, ternyata sudah aduh itu torna akhirnya kita dengan proses seperti itu. Alhamdulillah anak langsung masuk. Tapi jangan sampai, apalagi sampai mengkambing hitamkan ya, menuduh gara-gara begini, gara-gara Pak ini anak gak mau masuk. Aduh, ada kata-kata itu sangat prihatin sebenarnya pada diri kita, gitu ya. Ternyata tidak, karena ada segala miskomunikasi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Betul. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik, benar, ya. Nanti ada namanya restitusi segitiga, gitu ya. Bagaimana cara-cara yang perlu kita lakukan. Restitusi ternyata fokus pada solusi. Solusinya apa nih? Bukannya udah deh anak ini keluarin misalkan ya, udah deh anak ini, tapi kita cari solusi. Saya sendiri, nah dia tuh pengen pindah, kekeh ya pengen pindah. Tapi kita cari solusi, gimana caranya solusi itu? Wah, anak ini pengen pindah, tapi sakit. Nah, kalau kamu pindah ke negeri, udah tutup gak bisa. Kalau kamu pindah ke swasta, lihat, yang harus kamu ingat, lihat kondisi orang tua, mampu tidak membiayai kamu ke sekolah. Nah, kalau kamu masuk ke swasta yang murah atau apa misalnya yang tidak kita ketahui apa-apanya, apakah kamu akan merubah diri kamu seperti itu? Nah, ini kita cari solusi. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, keyakinan kelas, ya, lanjut. Nah, kita mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Tadi sudah saya bahas, karena kalau melakukan keyakinan kelas, anak dilibatkan. Kalau peraturan, anak tidak dilibatkan. Tapi ada peraturan yang harus kita buat tanpa melibatkan anak, tapi kita harus bisa menjelaskannya. Kenapa anak tidak boleh menggunakan kaos kaki hitam? Ya, itu harus bisa itu terhadap anak memberikan argumennya apa sih, kenapa tidak boleh pakai kaos kaki hitam, kenapa harus putih? Nah, kalau peraturan harus kita jelaskan kalau anak nggak paham. Tapi kalau keyakinan, walaupun itu salah, anak salah, ini tetap harus kita lakukan. Lanjut, ya, bisa lanjut. Ya, di sini budaya positif itu kalau sudah melakukan berarti dimana positif dengan melakukan kelas, dengan peraturan kelas tidak bisa kita lakukan. Lanjut. Saat melakukan keyakinan kelas ini, kemarin saya sedang melakukan, mungkin Bapak dan Ibu guru di sini semua sudah melakukannya. Lanjut. Nah, ini kelas keyakinan kelas 71 yang sudah disepakati oleh anak-anak. Ya, contohnya ada 12, padahal masih ada lagi yang mereka ini kami ambil yang 12. Berikutnya, nah kegiatan, nah di sini dengan apa? Mengapa kemarin sampai restitusi, dengan restitusi kita bisa berhasil karena kita harus mendengar, melihat, berperilaku yang harus kita lakukan terhadap anak. Jadi jangan hanya mendengar dari diri kita, dengarlah apa kata anak dan lihatlah apa yang harus dilakukan oleh anak
dan perilaku apa yang kita lakukan terhadap anak, supaya anak itu bisa mencontoh. Ya kalau kita sering kadang terlambat ke kelas, yang mana anak-anak mau pada nurut, kita sendiri dan bisa terlambat. Begitupun misalnya kita menyambut tidak menyambut anak, ya anak masa bodoh, ya seperti itu. Lanjut. Ya ini dalam kegiatan dalam keyakinan kelas itu bisa dalam bentuk tabel T dan tabel Y, tadi tabel Y, ya ini adalah dalam bentuk tabel T-nya. Ya, lanjut. Nah, kalau di dalam keyakinan itu mereka rasa diterima dan dimiliki. Jadi poin-poin yang mereka lakukan, yang mereka kemukakan itu merasa ya saya dihargai oleh Bapak dan Ibu guru. Apa yang mereka mau berbuat dihargai. Oke, lanjut. Nah, di sini perbedaannya kalau peraturan misalkan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Saya tidak perlu menjelaskan ini semua, pasti Bapak dan Ibu sudah paham tentang arti dan situasinya. Lanjut. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang dibutuhkan dasar manusia itu? Lanjut. Ya, pertama bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima dan penguasaan. Lanjut. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya yang tadi disebutkan. Itu menurut William Glasser. Ya, lanjut. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Nah, ini misalkan gini, ada suatu kisah Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalannya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tikanya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban diberikan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, kata anak-anak itu. Padahal kita tuh bukan kejar-kejaran, karena mengejar mereka untuk menyelamatkan mereka supaya tidak main ke jalan. Misalkan anak-anak itu malah dikejar itu, akhirnya kita namanya juga anak SD, TK gitu kan. Ya itu pola pikir kita bagaimana di SD, di TK, di SMP, bagaimana cara melakukannya. Kebutuhan apa yang mereka inginkan, yang mereka perlukan. Lanjut. Ya, di sini ada kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Yang tadi, dan di dalam kita melakukan keyakinan kelas, mereka mengungkapkan pendapat maupun di dalam kelompok, baik dalam individu, mereka rasa ingin kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya, penguasaan kebutuhan atau pembatas atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil. Artinya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, jadi contoh misalnya, wah saya pintar nih, pengen jadi ini. Nah itulah kebutuhan yang mereka lakukan. Next. Nah yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan ingin merasa senang. Banyak sekali. Kenapa mereka, misalkan kemarin main lato-lato, zaman sekarang anak main lato-lato dilarang. Siapa tahu dalam pikiran mereka itu melakukan itu adalah merupakan kesenangan. Tapi kalau kita larang harus ada solusinya. Lanjut. Kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh anak-anak ini? Ya, lanjut. Ya, lanjut masih sama dengan tadi, masih sama. Oke. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Coba, ini permasalahan yang sering terjadi. Saya akan memberikan sedikit video untuk Bapak dan Ibu perhatikan. Bapak
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Iya, ada dulu aja udah kita nyerocos aja gitu ya. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Ayo siapa nih? Yang keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya tadi kita tidak memikirkan anak itu sakit hati atau tidak, yaitu sebagai penghukum. Naren, Siapa yang di 82? Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu, Ya. maaf sekali. Ini hanya sebagai pemantau ya, Ibu tidak melakukan apa-apa. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Sebagai teman, ini posisi sebagai teman Bapak dan Ibu. Ini yang sering dicari anak-anak. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah mau makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang menjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana. Ibu Siapa yang sering sakit? kamu ini Saya sering saja. seperti ini Bapak dan Ibu, saya juga. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini masih penting Bapak dan Ibu. Monitor ini masih penting. Anak diberikan bukan buku masih posisi untuk memonitor, jadi monitor, jadi kerjakan tugas tidak diapa-apain. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, KR. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, stop Bu. Ya. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, disitulah perlunya kerjasama, tidak hanya menangani diri sendiri. Kita banyak teman yang pintar-pintar untuk menangani ini. Jadi, kenapa posisi mana yang terbaik untuk penyelesaian masalah ini? Yaitu manajer. Kenapa? Karena manajer itu bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi. Mana yang terbaik? Jadi kemarin ya Pak ya. Tadi kita menyelesaikan masalah, yaitu seperti kenapa mereka bisa terlambat? Ternyata kalau sudah ditanya baik-baik, ternyata kan lupa nyetel alarm tuh. Setelah itu apa solusinya dan bagaimana caranya? Ternyata kemarin coba Pak dia suruh berbicara, kata betul. Ternyata mereka berbicara begitu, barulah kita cari solusinya. Begini. Dari sini tidak sendiri. Saya, Bu Nur, Bu Judet, Pak Pur di situ memberikan dengan orang tuanya dipanggil, akhirnya terselesaikan. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Jadi posisi kontrol guru itu adalah jangan nomor 1 kalau bisa. Masih pemantau masih mending. Tapi kayaknya kebanyakan teman ya. Kalau teman itu cuma saya mau sama ibu ini aja apa ibu itu mau kalah misalkan. Sama Pak ini aja enak asik kalau ini mah bete. Nah, karena anak itu awalnya diajar seperti teman. Jadi kemudian aja yang paling enak gitu ya. Tidak menyeluruh. Kalau manajer adalah menyeluruh. Lanjut ya. Oke. Ini adalah pernyataan yang terjadi pada merasa sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, di sini kita harus hindari penghukum, ya, karena penghukum itu adalah kata-katanya bernada kadang-kadang kita tidak terkontrol, kadang-kadang juga ada kata-kata kasar yang timbul sehingga dapat menyakitkan hati anak. Lanjut. Ya, di sini penghukum itu pasti nadanya suara tinggi. Gitu. Biar pada bangun daripada ibu. Ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nadanya dia sudah tinggi. Nah, hasilnya kemungkinan murid marah. Ada yang bilang kalau anaknya suka melawan, seperti kata Bu Wiji, kita setuju, ya. Kalau yang marah dia kemudian malah melawan gitu. Ada seperti itu. Oke ya.
Pembuat merasa tersak. Lanjut, kita sudah pasti Bapak dan Ibu guru sini semua paham dari tayangan video daripada kalimat-kalimat yang ditimbulkan. Kalau dengan tayangan seperti itu, oh iya ya, posisi saya itu ada di mana dalam 5 kontrol dalam pendidikan. Ya, yang terbaik kita lakukanlah. Mari sama-sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan cara Indonesia. Lanjut. Ya, lanjut ini adalah ini yang masuk segitiga restitusi itu seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan guru untuk menyiapkan anak dalam melakukan restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi tadi di dalam posisi guru menyelesaikan masalah sebagai manajer, maka terjadi pada segitiga restitusi ini. Bapak guru, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti ada alasannya. Biarkan mereka menjawab dulu dengan baik-baik. Baru anak baru itu udah kita, ya nggak seperti itu. Apalagi kalau kita memberikan kebebasan anak untuk berbicara terlebih dahulu. Apa yang mereka kemukakan, baru kita cari solusinya. Semua ada di segitiga restitusi ini. Ya, mungkin nanti materi ini akan saya share untuk Bapak dan Ibu kalau bisa membutuhkan. Lanjut, ya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ayo kita sama-sama. Yang terpenting adalah cara pengibasannya dari saya itu, ayo kita praktekkan sama-sama. Jadi menangani anak, walaupun rame-rame, tapi anak itu berikan kenyamanan. Gitu. Jangan rame-ramenya anak dihakimi seperti dihakimi. Itu adalah salah. Semoga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan kepada teman-teman yang masih muda-muda, kita ikut program guru penggerak, semoga menjadi generasi-generasi, karena dengan inilah kita bisa memajukan suatu generasi buat berikutnya. Buat saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teh. Sekali lagi terima kasih atas semua laporannya dan semua kami melaksanakan program dari Pak Teh dan guru penggerak ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.